Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Kali ini kita akan menanggapi Jesslyn yang dibaptis 7 kali karena dia adalah penyembah tertinggi. Nah, katanya sih seperti itu. Coba kita lihat ya video berikut ini dan kita kasih tanggapan seperti apa. Teman-teman juga silahkan untuk menyimak. Oke, kita putar ya. Video sebelumnya itu tercantum komentar ya, di kolom komentar itu cukup membuat orang tersentak ya. Mungkin saudara kita dari Kristen Katolik ya, ini benar nggak gitu kan? Jangan bohong. Oke, di sini disebutkan Kristen Katolik. Apakah dia ini pernah menjadi seorang Katolik? Nah, coba kita lanjut dulu ya. Dibaptis 7 kali. Benar 7? Wah, dia dibaptis 7 kali. Loh, kok bisa dibaptis 7 kali? 9. 7 kali. Wah, kemudian diulangi ya. Dibaptis 7 kali atau 9? 7 kali. Oke, katanya dibaptis 7 kali. Ini 7 kali. Nah, ini dibaptis 7 kali ini kok bisa? Kenapa? Nah, ini untuk dasar fondasinya ya. Untuk di Kristen itu, supaya bisa mengerti kenapa kok bisa ada orang dibaptis berkali-kali. Oke. Kok bisa ada seorang Kristen dibaptis berkali-kali? Bahkan dia ini dibaptis 7 kali. Saya sendiri pun juga heran. Saya sebagai seorang Kristen, loh, kok bisa dibaptis sampai 7 kali? Coba kita lanjut dengarkan. Apa alasannya? Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Wah, dia dibaptis 7 kali karena posisinya, kedudukannya dia ini bukan orang awam. Jadi bukan orang-orang Kristen pada umumnya lah, bukan Kristen ecek-ecek, mungkin seperti itu ya. Saya bukan masuk sebagai jemaat. Oke, jadi bukan jemaat, bukan masyarakat Kristen biasa lah, gitu ya. Saya masuk sebagai part dari penyembah tertinggi. Wow. Karena dia sebagai penyembah tertinggi, sehingga dia dibaptis sampai 7 kali. Wah, saya baru dengar ini. Di gereja itu, hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah proses keseluruhan proses ibadah tersebut. Yang pertama paling penting adalah khotbah, yaitu pendeta. Itu kenapa pendeta harus stop. Oke, di sini ngomongin pendeta. Di video awal tadi ngomongin Katolik ya. Nah, ini sedikit membingungkan juga saya. Di awal tadi ada tentang Katolik. Kemudian sekarang kita dengar pendeta. Loh. Coba kita lanjutkan dulu ya. Sekolah STH. Nah, yang di mimbar-mimbar itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Dan dikuduskan itu dalam maksud seperti begini. Setiap gereja di Kristen itu mempunyai fondasi mereka yang berbeda-beda. Mereka punya ajaran khusus yang mereka sendiri dan konsep keimanan mereka yang juga terdetail secara sendirinya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Oke. Ini ya. Ini mungkin alasannya setelah ini. Kenapa kok dia sampai dibaptis 7 kali? Kenapa? Coba kita dengarkan. Saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah itu ditentukan oleh penyembahan di depan. Kalian bisa mengerti khotbah itu tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengar khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Jadi setiap baik pemusik di mimbar ada pemusik, ada worship leader, pemusik dan singer. 3 komposisi ini harus sudah pernah 3-tiganya. Kan masih bisa 3-tiganya. Worship leader, pemusik dan singer. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang.
dia memegang pianis itu piano itu ya, dia harus dibaptis. Kemudian di kedudukan lainnya lagi, dia harus dibaptis lagi. Sepertinya begitu ya kata dia. Karena saya beda gereja karena saya harus mengerti konsep keimanan gereja itu apa. Dan saat dibaptis itu, sebelum dibaptis, pelajaran itu yang harus kita diajarkan. Jadi istilahnya, kalau mau jadi pengacara itu harus punya sertifikat hukum. Sekolah pengajar. Harus sekolah pengacara dan harus disertifikasi secara berkala. Begitu juga yang sama dengan di gereja. Saat kita memasuki gereja baru, kalau saya ingin masuk ke mimbarnya, saya harus mengerti jelas apa. Itu kenapa saya bisa baptis sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Wow, sampai dibaptis 7 kali. Teman-teman bisa ketik di kolom komentar tanggapannya seperti apa, responnya teman-teman seperti apa. Kalau saya sih nggak bisa berkata-kata ya. Saya mau katai seperti apa nanti nggak boleh gitu loh. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Sepertinya mau selesai nih. Coba. Saya ingat saya nama saya itu ada Esther. Iya. Satu Esmeralda. Esmeralda. Satunya lagi saya cuma ingat Ida. Satunya lagi Lilianus atau sesuatu. Saya lupa ya. Oke, ini tadi nama baptis. Kenapa saya bisa baptis sampai 7 kali Coba kita ulangi dulu. dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Dia dibaptis 7 kali dan memiliki nama baptis berbeda-beda. Ya 7 nama baptis. Coba. Saya ingat saya nama saya itu ada Esther. Iya. Satu Esmeralda. Esmeralda. Satunya lagi saya cuma ingat Ida. Satunya lagi Lilianus atau sesuatu. Saya lupa ya. Oke. Jadi dia dibaptis sampai 7 kali karena alasannya dia adalah penyembah tertinggi. Nah, jadi bukan seorang Kristen biasa lah, bukan orang-orang Kristen jemaat pada biasa, masyarakat biasa lah, jemaat biasa itu, atau masyarakat Kristen biasa, enggak, tetapi karena dia penyembah tertinggi dan memiliki kedudukan gitu ya, jadi setiap kedudukan dia harus dibaptis, kemudian dia memegang kedudukan lainnya, dia harus dibaptis lagi juga. Seperti itu, sehingga dia sampai memiliki 7 nama baptis juga. Wow. Silakan teman-teman, dipersilahkan ketik di kolom komentar tanggapan atau responnya teman-teman. Baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.